Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat. Dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Malida Salma Arumdalu dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Video kali ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AKMM, CA, CPA. Sebelum kita membahas materi inti dari video pembahasan kali ini, kita akan mencari tahu sih apa itu audit manajemen. Jadi audit itu terdiri dari beberapa tipe. Tipe-tipe itu yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua ada audit kepatuhan, ada audit internal, dan ada audit operasional atau yang kita sebut dengan audit manajemen. Untuk audit laporan keuangan, pelaksana audit yaitu auditor eksternal, dan tujuan audit yaitu menentukan apakah laporan keuangan auditi telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Lalu untuk penerima laporan audit laporan keuangan ini yaitu pihak ketiga, yakni investor dan kreditor. Lalu untuk audit kepatuhan, pelaksananya yaitu ada auditor eksternal atau auditor internal. Jadi untuk audit laporan keuangan tadi, pelaksana auditnya adalah auditor eksternal,
Sedangkan audit kepatuhan pelaksananya ada dua atau bisa antara auditor eksternal atau auditor internal. Lalu tujuan audit menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Lalu untuk penerima laporan audit kepatuhan ini yakni manajemen entitas yang bersangkutan dan pemerintah. Lalu yang ketiga ada audit internal, pelaksananya yakni auditor internal. Tujuannya yang pertama yakni menilai keandalan laporan keuangan, lalu menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Yang ketiga, menilai pengendalian internal organisasi. Yang keempat, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Lalu yang terakhir, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Lalu penerima laporan audit internal ini yakni manajemen dari entitas yang bersangkutan. Lalu untuk audit operasional atau audit manajemen tentu yang akan kita bahas nanti, pelaksananya yakni bisa auditor eksternal atau auditor internal. Lalu tujuannya yakni menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Lalu penerima laporan audit manajemen ini yakni manajemen dari entitas yang bersangkutan atau perusahaan yang diaudit tadi. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut mengenai apa sih audit manajemen atau audit operasional tadi. Audit manajemen atau manajemen audit adalah evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Jadi audit manajemen ini dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dan program dan aktivitas yang telah direncanakan tadi dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan, aturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi audit operasional tadi atau audit manajemen memfokuskan penilaiannya pada efisiensi dan efektivitas operasi suatu entitas. Jadi audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan tersebut, titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian-kerugian yang akan terjadi. Selanjutnya ada ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen dalam suatu entitas atau perusahaan tersebut. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Lalu apa sih perbedaan antara audit manajemen dengan audit keuangan? Jadi yang pertama perbedaannya terletak pada tujuan audit. Untuk audit manajemen bertujuan perbaikan atas program atau aktivitas pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Sedangkan untuk audit keuangan tujuannya yaitu mendapatkan suatu opini. Yang kedua perbedaannya terletak pada ruang lingkup audit. Untuk audit manajemen, ruang lingkup audit yakni keseluruhan fungsi manajemen dan unit-unit
terkait yang ada di dalamnya. Untuk audit keuangan, ruang lingkupnya yakni data-data akuntansi perusahaan dan proses penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, perbedaan terletak pada dasar yuridis. Untuk audit manajemen, dasar yuridis yakni opsional. Sedangkan audit keuangan, dasar yuridis wajib. Lalu yang keempat, perbedaannya yakni pelaksana audit. Untuk audit manajemen, pelaksananya yakni auditor internal ataupun auditor eksternal. Sedangkan audit keuangan, pelaksana audit yakni auditor eksternal. Lalu yang kelima, frekuensi audit. Untuk audit manajemen, frekuensi audit itu opsional, sedangkan untuk audit keuangan itu minimal 1 kali dalam 1 tahun. Untuk yang keenam, perbedaannya yakni orientasi hasil audit. Untuk audit manajemen, orientasi hasil auditnya anticipatory. Untuk audit keuangan bersifat historis. Lalu yang ketujuh, perbedaannya yakni terletak pada bentuk laporan audit. Untuk audit manajemen, laporan yang bersifat komprehensif. Sedangkan untuk audit keuangan, laporan bentuk pendek. Lalu yang terakhir ada pengguna laporan audit tersebut. Untuk audit manajemen, laporan tersebut penggunanya adalah pihak internal, sedangkan audit keuangan yakni pihak eksternal. Jadi ada 8 perbedaan antara audit manajemen dengan audit keuangan. Selanjutnya, dalam audit manajemen itu terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Jadi secara garis besar, tahapan-tahapan itu dapat dikelompokkan menjadi 5, yakni audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, lalu audit terinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Jadi ini ada skema langkah-langkah dari audit manajemen. Jadi ada audit pendahuluan, lalu yang kedua ada pengujian dan review sistem pengendalian, lalu ada audit lanjutan, yang terakhir ada pelaporan. Jadi pelaporan ini harus mencakup kriteria dari ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Lalu ini ada agenda apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu tadi sudah dijelaskan di awal, kita akan membahas spesifik langkah-langkah dari audit manajemen. Yang pertama tadi sudah disebutkan ada audit pendahuluan, lalu yang kedua ada review terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga ada audit lanjutan atau audit terinci, yang keempat ada pelaporan, dan yang kelima atau yang terakhir ada tindak lanjut. Yang pertama ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan itu dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang sedang diaudit. Dari informasi latar belakang ini, auditor dapat menentukan tujuan audit sementara atau yang disebut dengan tentatif audit objektif. Jadi dalam tahap audit ini, auditor dapat menentukan beberapa tujuan audit sementara.
Jadi audit pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek tadi yang diaudit. Jadi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini. Antara lain yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek yang diaudit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup sasaran audit. Dan yang terakhir, review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari tadi yang sudah saya sebutkan, ada 4. Yang pertama, kita bahas mengenai pemahaman auditor terhadap objek audit. Jadi objek audit itu meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor juga harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek yang diaudit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan. Lalu auditor juga harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola atau pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut. Yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada sasaran audit. Di samping mendapatkan tanggapan tentang hal-hal tersebut, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Jadi di samping mengkomunikasikan tadi dengan atasan pengelola, untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Jadi untuk setiap program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor juga harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Jadi kemudian setelah memahami tujuan tadi, auditor juga diharapkan dapat mendapatkan informasi tentang sumber daya tadi, lalu dapat membuat kesimpulan sementara secara umum, dan juga serta harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya tadi yang didapat sebelumnya. Selanjutnya ada penentuan tujuan audit. Jadi tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. Yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Jadi tujuan sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tidak tercapai. Lalu yang ketiga, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang keempat, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Di samping keempat tadi ada juga adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Lalu yang terakhir, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Lalu dalam merumuskan tujuan ini, auditor dalam melakukannya dengan cara berikut.
auditor dapat melakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, auditor dapat melakukan pertimbangan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Dan yang keempat, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Jadi ini sudah saya jelaskan secara singkat tadi sebelumnya, dan ada 4 yang harus auditor dapat lakukan dalam merumuskan tujuan audit. Lalu dalam menentukan tujuan audit, auditor juga harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah pertama, sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Lalu yang kedua, sumber daya tersebut cukup tersedia atau tidak untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk diaudit. Jadi faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah audit dapat dilaksanakan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Arti penting program atau aktivitas sangat berpengaruh dalam rangka menentukan tujuan audit. Besarnya anggaran yang dikelola dalam program atau aktivitas, kebijakan-kebijakan penting yang mendasarinya, dan adanya aktivitas yang memerlukan perbaikan harus juga diperhatikan dengan baik. Dalam menentukan tujuan audit, auditor harus lebih menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan saja. Lalu penentuan tujuan audit juga harus memperhatikan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik risiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Jadi ada beberapa hal berikut ini mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Lalu yang kedua ada tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Lalu ada perubahan lingkungan objek audit. Jadi tujuan yang sudah ditentukan auditor harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi tugas. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas audit untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Selanjutnya ada penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Jadi ruang lingkup menunjukkan luas area dari sasaran audit. Jadi beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Jadi di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Jadi secara garis besar ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut. Ada bidang keuangan, ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ada ekonomisasi, lalu ada efisiensi, dan ada efektivitas. Untuk penjelasan lebih lanjut dari masing-masing ruang lingkup, yang pertama ada bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup
Pertama, pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada penyelenggaraan catatan akuntansi, lalu ada laporan keuangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Lalu untuk ruang lingkup yang kedua ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini termasuk di dalamnya yang pertama, kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Lalu yang kedua ada kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Lalu yang selanjutnya ada ekonomisasi, yakni ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada efisiensi, yakni efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pada bagian ini auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Lalu yang kelima ada efektivitas. Jadi pada ruang lingkup ini auditor menekankan perhatiannya pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pemanfaatan hasil program, lalu yang terakhir pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada sasaran audit. Adalah target yang akan diaudit. Jadi penentuan sasaran audit harus mengacu pada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu ada kriteria, penyebab, lalu akibat. Untuk kriteria yakni merupakan norma standar atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam menentukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau kelompok pada objek audit. Jadi kriteria itu dapat berupa standar operating procedure atau SOP, job description atau job desk, peraturan perusahaan, rencana bisnis atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas, dan standar evaluasinya serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Lalu yang kedua ada penyebab, merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Lalu yang ketiga ada akibat yang merupakan hasil pengukuran dan pembanding antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut.
Untuk selanjutnya ada penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Jadi setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan. Jadi sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan praktik terbaik, aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya haruslah juga yang terbaik atau best practice dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Yang selanjutnya ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Jadi, oleh karena itu, begitu pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen. Jadi auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain yang pertama, ada tujuan dari kegiatan yang diaudit. Yang kedua ada pendekatan audit. Lalu yang ketiga ada aktivitas tujuan audit. Dan yang terakhir dalam audit pendahuluan ada kesimpulan hasil audit pendahuluan. Jadi dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan tadi. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Pada tahap ini pula auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara atau tentatif. Jadi kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal berikut. Yang pertama, daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Lalu yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang mengandung kesalahan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Lalu bukti-bukti yang diperoleh pada audit selanjutnya juga berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Jadi itu tadi ada 6 kurang lebih
kesimpulan hasil dari audit pendahulu. Lalu untuk langkah yang kedua dalam audit manajemen ada review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Jadi, dalam sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Jadi ada karakteristik sistem pengendalian yang baik itu tadi mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi-fungsi yang memadai. Lalu yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Dan yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap efektivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, langkah ketiga dari audit manajemen adalah audit rinci atau audit lanjutan. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Dan pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup relevan dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit atau KKA untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini juga auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Ada langkah-langkah audit pada tahap ini. Yang pertama, yakni mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Lalu yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Dan yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Dalam audit rinci atau audit lanjutan terdapat mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki
relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga menggunakan data dari pasar kerja atau Dewan Pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkat manajemen tertentu. Jadi itu tadi penjelasan mengenai pengumpulan tambahan informasi latar belakang dalam audit lanjutan. Selanjutnya untuk audit lanjutan juga terdapat kegiatan yakni memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti juga harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Lalu yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit. Lalu yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu ada beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data, meliputi yang pertama bisa dilakukan observasi lapangan, lalu yang kedua wawancara, yang ketiga penggunaan kuesioner. Jadi auditor dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data ini yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit baik secara kualitas maupun kuantitas data. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, relevan, material, kompeten, dan cukup. Untuk relevan, itu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Lalu material, cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Lalu untuk kompeten, diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Lalu cukup, ini dimaksud cukup memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Jadi itu tadi keempat, bukti yang diperoleh dalam audit itu harus memenuhi kriteria-kriteria keempat tadi. Selanjutnya ada membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Jadi bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Jadi bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan
itu dirumuskan bersama dengan auditor yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali auditor itu menemukan bukti kriteria yang sudah tidak relevan lagi dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi efisiensi operasi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Di samping penyebab-penyebab yang bersifat negatif ini, auditor juga dapat menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif yang secara relatif merupakan kebalikan dari penyebab negatif di atas tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi auditor harus secara objektif menyajikan dalam temuan auditnya baik temuan yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Untuk bukti-bukti yang merupakan kelompok bagian akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Nah, bukti-bukti ini dapat dipahami sebagai dampak dari permasalahan yang terjadi pada objek audit. Selanjutnya ada pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang berkaitan atau bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. Lalu yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Yang keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Lalu jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, apa sih yang harus dilakukan auditor? Yakni auditor harus menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi yang pertama,
mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Lalu yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan kelemahan atau kekurangan-kekurangan tadi. Selanjutnya ada perubahan luas dan arah pengembangan temuan audit. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan, atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Nah, dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan selanjutnya. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan adalah menyangkut perlunya mengembangkan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Nah, jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera menyampaikan hal ini kepada pihak lain yang diaudit. Untuk langkah selanjutnya dalam audit manajemen, yakni ada langkah keempat, yaitu pelaporan. Nah, pelaporan ini merupakan bagian akhir dari proses audit manajemen. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Dan yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Jadi laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen yang atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Nah, dalam tahapan pelaporan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen atau objek audit tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan tadi. Laporan disajikan dalam bentuk komprehensif
atau menyajikan temuan-temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Nah, selanjutnya rekomendasi ini harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjut. Nah, langkah yang terakhir dalam audit manajemen yakni ada tindak lanjut. Yang kelima ya, yang berarti langkah yang kelima yakni tindak lanjut. Jadi sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Jadi, oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Jadi suatu rekomendasi yang tidak disepakati oleh objek audit akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjutnya. Jadi hasil audit menjadi kurang bermakna apabila rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjut oleh pihak yang diaudit. Untuk implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Nah, agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi ini seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin akan terjadi jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan. Nah, itu tadi ada langkah-langkah audit manajemen apa saja. Sebenarnya langkah dalam audit manajemen itu intinya atau pokoknya itu ada 4. Ada audit pendahuluan, review terhadap SPM, lalu ada audit terinci atau audit lanjutan, dan pelaporan. Jadi tindak lanjut itu hanya sebagai langkah atau prosedur tambahan, tetapi juga sangat diperlukan karena di dalam langkah tindak lanjut ini ada rekomendasi yang baik digunakan untuk saran-saran ke depan bagi operasional manajemen perusahaan itu sebaiknya bagaimana dilakukan. Jadi sekian video pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan hingga akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.